Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arta Rumia dengan NIM K2522010, mahasiswa PTM Angkatan 2022. Nah, di sini saya akan mereview jurnal guna untuk memenuhi tugas akhir dari Bodi Otomotif yang berjudul New Design of Composite Structure Used in Automotive Engineering. Eh, Berikut ada nama penulisnya, tahunnya, dan juga DOI-nya. Lanjut ke latar belakang. Jadi latar belakang dari jurnal yang saya review ini itu eh, mengenai perkembangan industri otomotif itu kan mendorong penggunaan material komposit sebagai pengganti logam untuk mengurangi berat kendaraan, meningkatkan peredaman getaran dan kebisingan, serta meningkatkan keselamatan keselamatan dan efisiensi energi. Nah, hingga saat ini tuh sekitar 50% material kendaraan itu modern terdiri dari plastik dan komposit yang diaplikasikan pada berbagai komponen bodi kendaraan. Namun, perancangan komponen otomotif berbahan komposit masih menghadapi tantangan dalam memenuhi tuntutan kekuatan, kekakuan, bobot ringan, dan biaya produksi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji pemilihan material komposit yang tepat serta analisis perilaku strukturnya, khususnya pada komponen penting seperti pintu mobil, agar material tersebut layak diterapkan dalam dunia otomotif. Selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Yang pertama itu mengembangkan dan mengevaluasi material dari komposit itu sendiri yang berpotensi digunakan sebagai bahan struktur bodi kendaraan, khususnya pintu mobil. Lalu yang kedua, menganalisis karakteristik mekanik material komposit yang diperkuat dengan serat kaca atau fiberglass dan serat karbon carbon fiber melalui pengujian eksperimental. Yang ketiga, menentukan kombinasi material yang paling sesuai untuk masing-masing bagian pintu mobil, yaitu bagian luar atau outer face-nya dan rangka dalam atau inner frame-nya dengan mempertimbangkan sifat mekanik dan kemudahan manufaktur. Yang keempat itu menganalisis perilaku struktur pintu mobil berbahan komposit menggunakan metode elemen hingga finite element method untuk mengetahui distribusi tegangan dan respons strukturnya. Yang keem, yang terakhir itu untuk memvalidasi hasil analisis numerik dengan pengujian eksperimental sehingga diperoleh model struktur pintu mobil berbahan komposit yang layak diterapkan dalam industri otomotif. Next, ada teknologi. Nah, jadi teknologi struktur komposit untuk bodi kendaraan, khususnya pintu mobil, sebagai pengganti material logam. Teknologi utama yang digunakan itu meliputi ada material komposit polimer berbasis resin polister dan resin epoksi yang diperkuat fiberglass dan serat karbon. Yang kedua, metode pengujian mekanik lentur atau three-point bending test sesuai standar ASTM untuk menentukan kekuatan dan kekakuan material. Yang ketiga ada finite element method atau FEM untuk menganalisis distribusi tegangan dan deformasi struktur pintu. Yang terakhir ada digital image correlation atau VIC 3D sebagai teknologi pengukuran deformasi non-kontak berpresisi tinggi pada pengujian aktual pintu mobil. Selanjutnya, temuan dari jurnal ini tuh yang pertama ada komposit serat karbon menunjukkan
Kekuatan lentur tertinggi itu kurang lebih 52 hingga 77 MPa, jauh melebihi fiberglass dan material sandwich dengan coromet. Yang kedua ada komposit fiberglass tanpa coromet, memiliki performa mekanik yang cukup baik dan stabil pada suhu ruang. Yang ketiga, penggunaan kermet di dalam struktur komposit justru menurunkan kekuatan lentur dan menyebabkan delaminasi antar lapisan. Yang keempat, kenaikan suhu menyebabkan penurunan kekakuan dan kekuatan komposit berbasis resin polister. Yang terakhir, berat pintu komposit jauh lebih ringan, kurang lebih 5 kilo, dibandingkan pintu logam kurang lebih 17,5 kilo, dengan nilai deformasi yang relatif sebanding pada pengujian statik. Manfaat atau implikasinya. Yang pertama ada reduksi bobot kendaraan secara signifikan yang berdampak langsung pada efisiensi bahan bakar dan performa kendaraan. Yang kedua, peningkatan potensi desain otomotif karena material komposit itu memungkinkan pembentukan struktur kompleks seperti caissons atau Stephen structure yang sulit dicapai dengan logam. Yang ketiga, ada implikasi industri otomotif khususnya untuk pengembangan bodi kendaraan ringan, kendaraan listrik, dan komponen non-area panas. Yang keempat, pertimbangan ekonomi di mana fiberglass menjadi solusi kompromi antara performa dan biaya, sedangkan serat karbon unggul tetapi masih mahal untuk produksi massal. Nah, adapun pendapat saya, menurut penelitian ini tuh sangat relevan pada tren kan sekarang itu tren industri otomotif modern kan, lebih banyak mobil-mobil yang canggih kayak gitu. Nah, terutama tuh dalam konteks kendaraan ringan dan ramah lingkungan. Lalu metode penelitiannya itu tergolong komprehensif karena mengkombinasikan eksperimen laboratorium, simulasi FIM, dan pengujian aktual pada bodi kendaraan. Lalu hasil penelitian itu dapat dijadikan rujukan pembelajaran material komposit pada mata kuliah atau kompetisi material teknik, bodi kendaraan, dan manufaktur otomotif. Selanjutnya, keterbatasan utama yang terlihat adalah sensitivitas komposit terhadap suhu serta biaya tinggi serat karbon sehingga perlu riset lanjutan untuk material alternatif yang lebih ekonomis. Terakhir, secara keseluruhan tuh jurnal ini memberikan kontribusi ilmiah yang kuat dan aplikatif serta layak dijadikan referensi skripsi atau kajian teknologi bodi kendaraan. Thank you. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya atau kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.